Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang semuanya. Saya di sini Kiki Fatmawati, guru pendidikan agama Islam, akan menerangkan tentang cara menghindari ataupun menghindari akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, ya. Dalam sikap hidup berfoya-foya, takabur atau sombong, menghindari akhlak tercela, hasad, ria, dan sumah, ya, seperti itu. Nah, apa itu foya-foya? Yang pertama ya, foya-foya. Foya-foya itu menghamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang, ya. Menghamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang. Dalam Islam, berfoya-foya dikategorikan sebagai tabzir atau pemborosan. Di sini Mujahid RA, bila seseorang menggunakan semua harta dalam kebenaran, ia tidak dapat dikatakan mempunyai sifat tabzir atau boros. Sebaliknya, bila seseorang menggunakan hartanya untuk kebatilan walaupun hanya segenggam, berarti ia memiliki sifat tabzir. Nah, maka dari itu kita harus menghindari sikap hidup foya-foya, ya, atau boros berlebih-lebihan. Nah, di sini ada dalilnya, dalil tentang sikap hidup foya-foya, yang artinya berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Lebih baik jika kita mempunyai uang berlebih, kita bersedekahlah, baik itu kepada fakir miskin, kepada kerabat kita, seperti itu. Itu terdapat di dalam Quran surat Al-Isra ayat 26, ya. Nah, selanjutnya manfaat menghindari sikap hidup foya-foya itu seperti apa? Nah, mendapat keridhaan Allah, terhindar dari penyakit hati, tidak dianggap sebagai teman setan, menumbuhkan rasa belas kasih, terjaga dari perilaku israf. Selanjutnya, cara menghindari sikap hidup foya-foya, membelanjakan harta sesuai kebutuhan, ya, jangan berlebih-lebihan. Apa yang kita butuh itu kita beli, belanjakan. Apa yang tidak kita butuhkan, ya udah, jangan menghambur-hamburkan harta kita. Lebih baik berbagi kepada yang lebih membutuhkan. Membiasakan hidup sederhana, memilih teman bergaul, sering berintrospeksi diri, banyak mengingat Allah. Selanjutnya, nah di sini ada contoh perilaku menghindari sikap hidup foya-foya. Berhemat, ya, itu udah pasti, atau menjauhi gaya hidup konsumtif. Nah, kita hidup sederhana aja, jangan dipandang orang pengen bagus, jadi kita menghambur-hamburkan harta kita demi terlihat bagus di pandangan orang lain, seperti itu, ya. Memperbanyak amal soleh, berbelanja sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Nah, di sini selanjutnya ada yang tadi, yang pertama itu ada pengertian foya-foya, selanjutnya ada pengertian dari ria. Ria itu apa? Melakukan perbuatan terpuji baik agar orang lain melihatnya kemudian memberikan pujian. Jadi setelah kita melakukan perbuatan baik, pengen orang lain tuh tahu kalau misalkan kita itu telah melakukan amal soleh yang baik, seperti itu, ya. Selanjutnya di sini akibat ria bisa merusak iman, merendahkan kehormatan diri, mudah putus asa ketika menghadapi cobaan, sangat dibenci Allah, itu udah pasti, ya, menghilangkan pahala kebaikan. Nah, di sini manfaat menghindari sikap ria, terhindar dari syirik, terhindar dari penyakit hati, terjaga dari sikap infak, ya, berkonsisten beramal baik, mendapat keridhaan Allah. Di sini bisa kita lihat cara menghindari sikap ria, ya. Next, di sini ada contoh perilaku menghindari sikap ria, mengingat kebaikan orang lain, tidak mengupdate status di media sosial, ya. Contohnya kita bersedekah, diupdate, seperti itu, ya. Meluruskan niat dan berdoa agar keikhlasan terjaga, seperti itu. Nah, tadi ada foya-foya, ada ria, sekarang ada takabur atau yang sering kita dengar sombong. Nah, menurut KBBI merasa dirinya mulia, hebat, pandai. Tanda-tanda orang takabur, suka memuji dan membanggakan diri sendiri, merendahkan orang lain, gemar mencela orang lain, terang-terangan menentang ajaran Allah, itu, ya.
Itu dari takabur. Nah, takabur atau sombong itu udah berbahaya ya. Kenapa? Karena dapat merugikan diri sendiri, karena tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri. Rusaknya hubungan silaturahmi dengan sesama, mendapat kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, manfaat menghindari sikap takabur, terhindar dari azab Allah, menyadari hanya Allah yang maha hebat, tumbuh sikap tawadu, hawa nafsu terkendali, disenangi banyak orang. Nah, di sini bisa kita lihat cara menghindari sikap takabur atau cara menghindari sikap untuk sombong itu seperti apa. Tidak merasa paling benar, terbuka menerima kritik, terbiasa mengucapkan tolong, terima kasih, maaf, itu harus dibiasakan ya. Tidak memamerkan kekayaan seperti itu. Selanjutnya di sini ada contoh perilaku menghindari sikap takabur. Contohnya apa aja? Senang bergaul dengan semua kalangan, mengucapkan terima kasih saat mendapat pertolongan, tidak memamerkan kekayaan yang dimilikinya. Tuh. Nah, yang tadi sikap takabur atau sombong, sekarang hasad. Apa itu hasad? Hasad juga disebut dengan dengki, menaruh perasaan benci yang amat sangat ketika melihat kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang lain dan berusaha menghilangkan kenikmatan tersebut. Kita itu dengki melihat, intinya kita itu dengki melihat orang lain lebih baik dari diri kita sendiri. Nah, sikap itu tidak boleh ya. Nah, bahayanya apa? Bahayanya itu merasa risau karena selalu berpikir cara menghilangkan nikmat orang lain, karena kita tidak suka orang lain tersebut misalnya hidup enak atau lebih populer, itu kita tidak suka misalnya ya. Terus menghancurkan persatuan dan kesatuan, kayak menghancurkan pertemanan, seperti itu, menjelek-jelekan orang agar si orang tersebut dijauhkan oleh teman kita, seperti itu. Dijauhi orang lain dalam pergaulan, menghancurkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan ya. Nah, manfaat menghindari sikap hasad itu seperti apa? Yang pertama, menjadi pribadi yang tenang, terhindar dari ghibah, mendapat rahmat Allah, terhindar dari kebencian, dan persatuan dan kesatuan terjaga. Bisa kita lihat cara menghindari sikap hasad. Nah, ya, ada di sini. Di sini ada contoh perilaku sikap hasad. Mengucapkan selamat kepada teman yang bahagia, jangan sirik, istilahnya orang lain dapat kebahagiaan kok kita kayak gini aja, jangan ya. Berempati kepada teman yang ditimpa musibah, jangan. Terus selanjutnya memandang orang lain sebagai teman bukan lawan ya, seperti itu. Itu mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Jikalau ada pertanyaan, tolong tulis di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.